Halo guys, perkenalkan nama saya Tengku Muhammad Irsyad Deandra dan saya berasal dari S1 Teknik Elektro kelas B, Fakultas Teknik Universitas Riau, dan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Praktikum Dasar Komputer dan Pemrograman, yakni rakitan PC serta instalasi OS, program percabangan if else bertingkat, percabangan switch, perulangan do while, dan for, pemrograman modular. Kekidot. Baiklah guys, pada materi pertama yaitu perakitan komputer ya guys ya. Sini ada persiapan dan perencanaan. Sebelum memulai perakitan, langkah pertama adalah merencanakan dan memilih komponen yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan pastinya juga anggaran guys. Soalnya kalau PC-nya nggak sesuai sama apa yang sebenarnya kita kalkulasiin, ntar PC bisa jadi yang namanya bottleneck guys. Dan komponen yang diperlukan itu ialah CPU, processing unit, motherboard, RAM, HDD atau SSD sebagai penyimpanan data secara permanen, PSU, casing, kartu grafik atau graphic card, pendingin. Selain itu juga perlu memastikan bahwa semua komponen kompatibel atau sesuai satu sama lain guys. Proses perakitannya adalah menyiapkan motherboard, pasang CPU ke soket CPU, pasang motherboard ke casing, memasang PCU, menghubungkan kabel, memasang penyimpanan, memasang GPU jika diperlukan, dan kemudian juga ada cooling setting atau pengaturan pendinginan guys. Dan yang terakhir itu jika PC telah selesai, perlu pengujian dan penyelesaian untuk memastikan komputer berjalan dengan baik guys. Tetap pada materi pertama, proses instalasi OS. Pada yang perlu kita siapkan ialah memeriksa kebutuhan sistem. Pastikan komputer kita memenuhi syarat minimum untuk sistem operasi yang akan diinstal seperti RAM, ROM penyimpanan, dan prosesor. Jangan sampai blue screen ya guys. Kemudian canangkan data, kita backup semua data penting ke perangkat eksternal seperti HDD atau cloud. Ini untuk mencegah kehilangan data selama proses instalasi. Unduh ISO buat media instalasi yang akan kita install, seperti alat media instalasi ini, contohnya ada Rufus atau Ventoy untuk membuat media instalasi bootable pada USB flash drive atau DVD. Menyiapkan BIOS, atur boot order, kemudian dari boot kita pergi ke media instalasi dan masukkan media instalasi ya dari USB ya guys, USB flash drive atau DVD yang sudah dibuat ke komputer. Proses instalasinya kita mulai pada layar awal instalasi, pilih bahasa, format waktu, dan mata uang serta input metode keyboard dan yang semacamnya. Klik next, kemudian install now. Masukkan kunci produk jika diminta. Produk ini untuk mengaktifkan sistem operasi, jika tidak dimiliki kita lewati dan masukkannya nanti. Setujui persyaratan lisensi, baca, dan kemudian klik next. Pilih jenis instalasi, custom, install Windows only, atau advance untuk instalasi bersih. Kamu ingin memperbarui sistem operasi yang sudah ada, pilih upgrade. Jika kita ingin membuat partisi baru atau menghapus partisi lama, kita dapat melakukannya di layar yang tertera, layar ini. Kemudian kita langsung deh mulai instalasi, klik next untuk memulai proses instalasi. Sistem operasi akan memulai menyalin file, menginstal fitur, dan perbarui pengaturan. Kemudian jika kita telah melewati proses tersebut, kita akan melewati konfigurasi awal, yaitu setup account, pengaturan privacy, kustomisasi pengaturan, instalasi driver, dan pembaharuan. Baik, kemudian kita pergi ke materi berikutnya, yaitu if else, percabangan if else bertingkat. Jika kita membuat suatu program yang meletakkan suatu logika pada suatu pemrograman itu, kita dapat memakai program dari if else ini. Seperti contohnya, jika kondisi 1 benar, maka program akan mengevaluasi kondisi 2. Jika kondisi 2 juga benar, maka blok kode tertentu akan dieksekusi. Dan jika kondisi 2 salah, blok kode lainnya akan dieksekusi. Jika kondisi 1 salah, program akan langsung melompat ke blok else di while if dari pertama. Sejarah dari percabangan if else bertingkat ini ialah telah ada sejak perkembangan bahasa pemrograman modern. Bahasa pemrograman ALGOL atau Algorithmic Language yang dikembangkan pada akhir 1950 sampai 1960-an merupakan salah satu bahasa pertama yang mendukung struktur kontrol seperti if else, yang memungkinkannya
menjadi bahasa dengan pemrograman percabangan bertingkat pertama. Fungsi dan kegunaan percabangan bertingkat ini ialah digunakan dalam berbagai aplikasi pemrograman untuk menangani pengambilan keputusan yang rumit. Beberapa kegunaannya termasuk validasi input pengguna, permainan dan simulasi, pengolahan data, autentikasi, otorasi, dan lain sebagainya. Jika kalian punya program untuk menangani kondisi yang berbeda gitu berdasarkan nilai, mungkin struktur dari percabangan switch adalah jawabannya, karena pengertian dari percabangan switch ini adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk menangani kondisi-kondisi yang berbeda berdasarkan nilai dari sebuah variabel tunggal, guys. Fungsi dan kegunaan percabangan switch ini ialah digunakan dalam berbagai situasi pemrograman untuk pemilihan menu, penanganan input pengguna, pengelompokan data, dan lain sebagainya. Maka dapat kita simpulkan bahwa percabangan switch ini sangat berguna dalam pemrograman untuk menangani berbagai kondisi berdasarkan nilai dari sebuah variabel tunggal, guys. Oke, kemudian kita membahas tentang materi selanjutnya, yaitu perulangan while. Perulangan while adalah salah satu jenis loop dalam pemrograman atau ya perulangan tadi, yang memungkinkan blok kode dieksekusi setidaknya sekali sebelum kondisi diperiksa. Cara kerja dari do while ini, perulangan do while ini ialah biasanya ada variabel yang diinisialisasi blok code, yang mana blok code ini ialah di dalam konteks loop do while akan dieksekusi terlebih dahulu dengan contoh kondisi setelah blok code dijalankan, kondisi diperiksa. Jika kondisi bernilai benar atau true, blok code akan dieksekusi kembali, dan jika kondisi bernilai salah atau false, perulangannya berhenti. Dan kita membahas sejarah loop atau perulangan atau looping dari do while ini. Pertama kali diperkenalkan dalam bahasa pemrograman ALGOL pada tahun 1960-an. ALGOL itu ialah singkatan dari Algorithmic Language, guys, dan merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mempengaruhi pengembangan banyak bahasa pemrograman modern seperti C, Pascal, Java, dan lain sebagainya. Konsep perulangan do while kemudian diadopsi oleh berbagai bahasa pemrograman lainnya karena kegunaan yang fleksibel dalam situasi di mana setidaknya satu literat harus dijalankan. Fungsi perulangan do while ini seperti validasi input pengguna, pengolahan data, dan juga menu berbasis teks. Kemudian ada lagi nih, guys, yaitu pemrograman modular. Sebenarnya apa sih pemrograman modular itu? Pemrograman modular adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang membagi program besar menjadi bagian-bagian kecil. Dan bagian-bagian kecil ini disebut modul, guys. Dan setiap modul memiliki fungsi spesifik dan independen atau fungsinya sendiri-sendirilah, dan digunakan secara terpisah atau digabungkan dengan modul lain untuk membentuk program yang utuh. Modul adalah unit dasar dalam pemrograman modular dan biasanya terdiri dari satu atau beberapa fungsi prosedur. Manfaat program modular ini agar terbacanya kode yang kita ciptakan gitu. Membuat kode lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan dengan membuat program yang dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan terfokus, pengembangan dapat dengan cepat mengidentifikasi dan memahami fungsi dari setiap modul yang ada pada kreasi kita. Pemeliharaan dan maintenance juga diperlukan ya, guys, pada program modular ini. Program modular ini merupakan pendekatan yang efektif dan cara scalable gitu, berskala dengan memecah program besar menjadi modul-modul kecil yang independen yang semakin kompleks. Pemrograman modular juga menjadi salah satu teknik penting yang harus dikuasai oleh setiap developer. Baik, guys, mungkin sampai di situ aja penjelasannya. Harapan saya semoga penjelasan materi ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.